Pemirsa, pengunggah video pidato Ahok, Buniani, memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian terkait posisinya sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik. Buniani melaporkan Ketua Advokat dan Tim Sukses Ahok Jarot, Muanas Alaidin, dan Guntur Romli ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah memotong dan mengedit video pidato Ahok yang diunggah. Begini saja, Anda riset yang baru nanya ke saya, kalau itu kan Anda nggak profesional jadi wartawan. Saya sudah riset, Pak. Anda tidak profesional jadi wartawan kalau Anda tidak melakukan riset. Jadi kalau Anda melontarkan pertanyaan kayak begitu, menjudge, itu namanya bukan wartawan yang baik. Itu kan dari pendapat. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda bukan profesional, ngerti nggak maksud saya? Kalau menurut Bapak, kurasi sangat penting tidak, Pak, sebagai Oke, ya. Anda memaksa saya untuk melakukan sesuatu, saya bisa somasi Anda. Kalau Anda terus-menerus kayak begitu. Ini kadang Seperti inilah reaksi Buniani saat menanggapi pertanyaan dari salah satu media atas kasus dugaan menyebarkan informasi menyesatkan yang menjerat dirinya. Buniani terlihat emosional dan mengancam akan mensomasi media televisi swasta tersebut. Buniani tiba di Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya. Kuasa hukum Buniani, Aldwin Rahadian, menilai seharusnya proses hukum yang menimpa kliennya dihentikan sejalan dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Namun kepolisian tetap melanjutkan kasus tersebut karena dinilai memiliki substansi yang berbeda dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Ini merupakan pemanggilan yang kedua kalinya setelah mangkir pada pemanggilan pertama. Selain sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik, Buniani juga telah dilaporkan oleh Tim Sukses Ahok Jarot atas dugaan memotong dan mengedit video Ahok yang melanggar Undang-Undang ITE. laporan Pak Buni terhadap orang-orang yang diduga memfitnah mencemarkan nama baik itu sekarang prosesnya dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, mereka-mereka ini kan berpotensi sebagai tersangka. Yang kedua, bahwa dengan dinyatakan Pak Ahok itu sebagai tersangka, secara tidak langsung apa yang dituduhkan kepada Pak Polda Metro Jaya akan meminta keterangan Buniani terkait video pidato Ahok. Buniani dipanggil sebagai pelapor atas pencemaran nama baik. Sementara itu, selain sebagai pelapor, polisi juga terus mengembangkan kasus yang sama dengan terlapor Buniani. Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim terkait dugaan penistaan agama dalam pidatonya saat kunjungan ke Pulau Seribu ketika masih aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pidato Ahok menjadi ramai setelah Buniani mengunggah potongan video pidato Ahok ke media sosial. Buniani pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dituding sebagai penyebab terjadinya kegaduhan di masyarakat. Polisi pun akan memeriksa kembali Buniani pasca penetapan Ahok sebagai tersangka. Buniani rencananya akan dipanggil untuk dimintai keterangan lanjutan. Namun pemanggilan kali ini bukan sebagai terlapor, melainkan sebagai pelapor karena merasa nama baiknya dicemarkan. Terkait dengan perkembangan kasus Buniani, memang ada dua kasus. Yang pertama yang bersangkutan sebagai pelapor. Yang bersangkutan sudah kita lakukan pemanggilan, tidak bisa hadir dengan alasan tertentu. Kemudian kita lakukan pemanggilan kedua, kemungkinan besok baru mau hadir. Itu untuk laporan yang bersangkutan sebagai pelapor. Terkait yang bersangkutan sebagai terlapor, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi ya. Ada sekitar 9 yang kita sudah periksa untuk update terakhir dari Kasubdit Cybercrime Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Sedangkan sebagai terlapor, polisi belum menentukan jadwal pemanggilan lagi setelah pemeriksaan pekan lalu. Namun berulang kali, Buniani membantah jika dituding sebagai pengunggah video pidato Ahok yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Saya bersaksi demi Allah, ini urusannya demi Allah ya, dunia akhirat, kalau Anda seorang muslim, kalau sudah sumpahnya seperti itu berarti sudah serius sekali ya. Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya tahu itu adalah fitnah. Saya membaca undang-undang ITE. Saya membaca undang-undang pers. Saya membaca undang-undang tentang penyiaran.
Saya mengajar mata kuliah itu, Indonesian Media System di kampus. Jadi saya mengajar itu di kampus. Jadi saya tahu betul loh. Saya tahu betul kami sudah hafal membaca undang-undang itu bersama mahasiswa. Jadi kalau saya melakukan itu memang saya pantas masuk penjara. Tetapi saya tidak melakukan itu. Saya sama sekali tidak melakukan itu ya. Mengubah isi dari video tersebut. Nah jadi mudah-mudahan klarifikasi ini tas ke masyarakat. Yang beredar selama ini itu semuanya bohong semua. Kasus dugaan penistaan agama ini memang sensitif. Bahkan ratusan ribu umat Islam menggelar aksi damai pada 4 November lalu. Meskipun para peserta aksi mengaku menggelar aksi bukan karena adanya video yang diunggah oleh Buniani, namun polisi tetap akan menindaklanjuti dan mendalami sejumlah laporan yang menyeret Buniani. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 156A dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Apakah statusnya ini dapat menggugurkannya dalam Pilkada DKI Jakarta? Berikut ulasannya. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang digelar sebelumnya. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam gelar perkara, namun secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam gelar perkara menyatakan Basuki Cahayapurnama layak ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, Ahok dikenakan pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, di dalam pasal 156A, orang yang terbukti menistakan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Selain dijerat dengan pasal-pasal penistaan agama dalam KUHP, Ahok juga dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dianggap menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Ancaman pidana dalam Undang-Undang ITE ini adalah penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Menanggapi statusnya sebagai tersangka ini, Ahok langsung menggelar jumpa pers di Rumah Pemenangan Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Ahok meminta para pendukungnya menerima dengan ikhlas status tersangka yang disandangnya. Ahok juga menyatakan siap menjalani proses hukum selanjutnya, bahkan bertekad untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta dalam 1 putaran. Kami mengucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Baik, kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ya, kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak Kopi Sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Ya, tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami 1 putaran. Kita harapkan. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja,
ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sedang memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tetap mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarot. Lantas bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah ia didiskualifikasi lantaran berstatus tersangka? Komisioner KPUD DKI Jakarta Betty Epsilon Idrus menyatakan penetapan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka tidak mempengaruhi pencalonannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia masih bisa mengikuti proses tahapan Pilkada termasuk kampanye karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Syarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi kan beliau kan belum, iya, dan betul, dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beliau masih bisa. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka ia bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama, yaitu dengan mengajukan banding. Jika tidak puas dengan putusan banding, terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga, terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkatan peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ke tingkat peninjauan kembali memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, Novel Bamukmin, salah satu pelapor kasus Ahok, kembali diperiksa penyidik Barreskrim Mabes Polri. Pemanggilan Novel sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan usai penetapan Ahok sebagai tersangka. Dengan didampingi kuasa hukum, saksi pelapor kasus Ahok, Novel Bamukmin, kembali memenuhi panggilan penyidik di gedung Barreskrim Mabes Polri, Jakarta. Salah satu tokoh Front Pembela Islam ini dipanggil untuk kembali memberikan keterangan dalam konteks penyidikan pasca ditetapkan Ahok sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum Novel, Habibur Rahman, kliennya dimintai keterangan tambahan selama 3 jam mengenai pernyataan Ahok di e-book yang masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Ini menyampaikan bukti, ya, bukti e-book yang berjudul Merubah Indonesia, di mana bukti ini menguatkan unsur dengan sengaja di pasal 156A itu, karena kan kemarin dipersoalkan bahwa dengan sengaja itu sudah terbukti. Polisi menangguhkan penahanan 4 anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang ditahan pasca aksi 4 November lalu. Meski ditangguhkan penahanannya, namun 4 anggota HMI tersebut harus menjalani wajib lapor. 4 anggota HMI yang ditahan sejak 8 November lalu kini dapat menghirup udara bebas. Polisi mengabulkan penangguhan penahanan karena 4 anggota HMI harus menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi masing-masing dan akan mengikuti ujian semester. Meski ditangguhkan penahanannya, namun 4 anggota HMI tersebut harus menjalani wajib lapor.